Masih bersama saya Rafa Almira di seputar Vulcano. Berita selanjutnya datang dari Yogyakarta. Aktivitas vulkanik meningkat, Gunung Merapi kini dinyatakan siaga. Berikut laporan selengkapnya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG menginformasikan bahwa status aktivitas Gunung Merapi menjadi level 3 atau siaga. Kenaikan status tersebut dimulai hari Kamis 5 November 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG Hanik Humaida mengatakan, berdasarkan data-data aktivitas vulkanik selama ini, BPPTKG mengeluarkan status dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. BPPTKG melakukan pemetaan sektoral terkait perakira daerah berbahaya meliputi 12 desa yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, BPPTKG menghimbau warga sekitar untuk selalu waspada akibat adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Nah, teman-teman udah lihat video yang tadi kan? Apa aja sih yang kamu lihat dari berita tersebut? Ya, benar banget. Ada gunung yang sedang meletus, asap, letus gembel, dan sesuatu yang berwarna merah keluar dari gunung. Jadi penasaran nih, kenapa ya kok bisa terjadi peristiwa gunung berapi? Bagaimana sih sebuah gunung dapat meletus atau erupsi? Dan apa semua gunung melakukannya? Oke, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita simak materi yang pertama tentang proses pembentukan gunung api. Kita harus mengetahui 4 hal dasar. Yang pertama, tentang struktur lapisan bumi. Yang kedua, tentang teori continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912. Yang ketiga, mengenai teori sea floor spreading yang dikemukakan oleh Harry Hess tahun 60-an. Dan yang keempat adalah tentang teori tektonik lempeng yang membahas tentang arus konveksi. Oke guys, yuk kita lihat gambar yang ada di samping. Wah, ternyata bumi kita itu tersusun atas beberapa lapisan loh. Lapisan yang paling atas disebut sebagai kerak bumi. Kerak bumi atau litosfer ini tersusun atas batuan. Nah, kerak bumi ini tersusun lagi atas 2 lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Kemudian, jika kita amatin lagi di bawah kerak terdapat mantel. Kemudian terdapat inti luar yang berbentuk cairan kental dan inti dalam yang berbentuk padat. Sekarang perhatikan 2 gambar di layar. Yang sebelah kiri adalah gambar seluruh benua yang ada di dunia, sedangkan yang sebelah kanan adalah gambar jika benua-benua tersebut didekatkan. Apa keunikan yang kamu temukan? Ya, benar sekali. Benua-benua tersebut ketika didekatkan mereka akan membentuk puzzle loh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, terkait gambar puzzle tadi ternyata berkaitan dengan teori continental drift yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912. Teori ini menyatakan bahwa pada zaman dahulu kala, semua benua yang ada di bumi itu menyatu, membentuk sebuah daratan yang disebut Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea kemudian terpisah dan bergerak saling berjauhan secara perlahan-lahan sehingga terbentuk benua-benua atau wilayah yang terpisah-pisah. Teori continental drift ini memiliki beberapa macam bukti loh. Contohnya, yang pertama adalah kesamaan garis pantai. Adanya kecocokan garis pantai yang ada di benua Amerika Selatan bagian timur dengan garis pantai benua Afrika bagian barat mengindikasikan bahwa 2 tempat ini pernah bersatu. Yang kedua adalah fosil. Contohnya penemuan fosil Mesosaurus yang berada di Amerika Selatan dan di Afrika yang sekarang terpisah. Dan yang ketiga adalah adanya kesamaan batuan yang menyusun pegunungan Appalachia Amerika Serikat dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat.
Teori yang kedua adalah sea floor spreading yang dikemukakan oleh Harry Hess. Harry Hess menyatakan bahwa di bawah bumi terdapat sebuah materi yang disebut sebagai magma. Magma ini suhunya sangat tinggi, sehingga ia berbentuk lelehan dan memiliki massa jenis yang kecil. Magma ini akan bergerak naik ke punggung kerak samudra, kemudian akan bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra. Dasar kerak samudra yang bergerak bersama magma ini arahnya saling berlawanan, sehingga membentuk patahan. Nah, nantinya di patahan tersebut akan membentuk kerak yang baru. Berbekal dua teori sebelumnya, para ilmuwan kemudian merumuskan teori tektonik lempeng. Pada teori ini dijelaskan bahwa kerak tersusun atas dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng benua ini sifatnya lebih tipis dan lebih ringan massa jenisnya daripada lempeng samudra. Dan lempeng benua tersusun atas batuan granit, sedangkan lempeng samudra tersusun atas batuan basalt yang kaya akan besi dan magnesium. Nah, sedangkan pada mantel terdiri atas astenosfer yang berwujud cairan. Jadi seolah-olah lempeng ini mengapung di atas astenosfer. Yuk simak penjelasan di bawah ini untuk mengetahui jawabannya. Peristiwa tadi juga mirip terjadi di bumi, yaitu adanya arus konveksi yang menyebabkan pergerakan lempeng. Magma yang ada di dalam bumi akan terdorong akibat tekanan yang sangat besar dan karena massa jenisnya yang kecil menuju ke permukaan. Sesampainya di permukaan, suhunya akan turun yang menyebabkan massa jenisnya menjadi lebih besar sehingga ia akan tenggelam kembali. Nah, peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan pergerakan lempeng. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang umum. Yang pertama, gerakan lempeng saling menjauhi atau disebut divergen. Yang kedua, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Yang ketiga, gerakan sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi yang terdapat di dalam bumi hasil dari pergerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Setelah berjuta-juta tahun waktu, magma mencapai permukaan dan meletus mengeluarkan isinya. Karena struktur lempeng samudera lebih lemah dibanding lempeng benua, mengakibatkan lempeng samudera menunjam ke bawah. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan kondisi struktur tanah mengalami rekahan-rekahan. Magma yang terbentuk di dalam tanah akibat melelehnya batuan dalam tanah akibat pergerakan lempeng ini menekan melalui rekahan-rekahan tersebut. Magma tersebut terus mengalir hingga ke permukaan dan menjadikannya letusan. Magma yang telah keluar dan menjadi lava ini selanjutnya mengalami pembekuan menjadi batu-batuan beku. Batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari gunung berapi. Jadi, terjadinya gunung api disebabkan oleh gerak divergen, gerak konvergen maupun transform. Wow, banyak banget gunungnya. Ternyata di daerah Samudra Pasifik disebut sebagai Ring of Fire. Indonesia termasuk di dalamnya loh, karena merupakan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Teman-teman pasti pernah dengar istilah wedus gembel atau hujan abu. Sebenarnya, bagaimana sih proses gunung api itu bisa meletus atau mengalami erupsi? Nah, pada bagian ini kita akan mempelajarinya bersama. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Mulai memberikan tekanan ke atas yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas.
Tapi itu pun belum yang terbesar, masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Nah, jadi terjadi erupsi itu disebabkan oleh tekanan gas di dalam bumi yang sangat kuat yang akan mendorong magma menuju ke permukaan. Selain karena magma memiliki massa jenis yang kecil ya. Kemudian magma tersebut akan melelehkan batu-batuan yang berada di jalannya. Selanjutnya akan terjadi tumpukan magma di dekat permukaan. Lalu karena tekanan gas yang sangat besar dengan energi yang tersimpan sangat besar, litosfer tidak mampu menahannya, sehingga terjadi erupsi yang ditandai dengan magma keluar dari permukaan gunung. Dari penjelasan tersebut, ternyata yang paling dulu terbentuk adalah magma, kemudian lava, dan yang terakhir lahar. Nah, sekarang udah tahu kan, ternyata gunung ketika meletus atau melakukan erupsi mengeluarkan berbagai macam material. Ada material eflata, efusif, dan juga eksalasi. Tapi apa aja sih contohnya? Yuk sekarang kita pelajari bersama. Yang pertama adalah material eflata. Contohnya bom, bongkahan batu besar, lapilli, batu-batu kecil, dan tuff atau ash yang merupakan abu vulkanik. Yang kedua adalah material efusif. Contohnya adalah lahar dan lava. Lava merupakan magma yang keluar ke permukaan bumi, sedangkan lahar merupakan lava yang sudah bercampur dengan berbagai macam material dan terbawa oleh aliran air hujan. Jenis material yang ketiga adalah eksalasi, yang terdiri dari mofet, merupakan karbon dioksida, fumarol, uap air panas, dan solvatar yang merupakan gas belerang atau H2S. Nah, material eksalasi selanjutnya adalah awan panas atau yang biasanya disebut sebagai wedus gembel. Kenapa? Karena bentuknya itu seperti gumpalan bulu-bulu kambing atau domba. Nah, awan panas ini sangat panas dan kecepatan luncurnya sangat cepat, yaitu 200 km per jam. Jadi ketika awan panas menyapu sebuah benda atau makhluk hidup, pasti akan terbakar dan hangus. Berbicara mengenai gunung berapi, pasti tidak akan jauh dari peristiwa erupsi. Berikut adalah peristiwa erupsi paling bersejarah yang telah dirangkum oleh tim seputar Vulcano untuk Anda. Gunung Laki merupakan salah satu gunung di Selandia Baru. Erupsi pada tanggal 8 Juni 1783 sangat mematikan dan efeknya bertahan hingga 8 bulan lamanya. Erupsi ini meninggalkan bekas berupa retakan sepanjang 27 km. Ribuan nyawa melayang, salah satunya dikarenakan gas beracun yang dikeluarkan selama erupsi. Erupsi selanjutnya yang tak kalah dahsyat dan bersejarah adalah erupsi Gunung Tambora pada tanggal 10 April 1816. Gunung yang berada di Pulau Sumbawa ini melakukan erupsi sangat dahsyat dan menyebabkan gunung ini kini hanya memiliki tinggi 2.743 meter, yang sebelum letusan ini terjadi tingginya adalah 3.962 meter. Dampak erupsi juga dirasakan hingga Eropa dan Amerika. Pada 18 Mei, Gunung Kaluea di Hawaii melakukan erupsi yang ditandai dengan keluarnya lava dari kawah serta menyebabkan retakan baru pada beberapa daerah. Retakan ini akan mengeluarkan gas berbahaya serta lava. Diberitakan bahwa lava mengalir ke seluruh bagian hingga mengalir ke Samudra Pasifik yang menimbulkan reaksi air laut menjadi asam dan berbahaya. Lava erupsi gunung itu setidaknya telah menghancurkan 26 rumah dan memaksa ribuan orang meninggalkan tempat tinggal mereka sejak letusan pertama. Teman-teman, kalau kita cermati dari berita tadi, ternyata kondisi gunung saat erupsi dan juga bentuknya itu berbeda-beda ya.
tadi ada yang lavanya mengalir, ada juga yang letusannya sangat besar. Kira-kira kenapa ya? Di dunia ini ada berbagai macam tipe gunung berapi. Nah, di samping ini adalah contoh dari gunung yang memiliki bentuk maar, yaitu Gunung Kelimutu yang berada di Indonesia. Nah, jika diperhatikan, di bagian kawahnya itu terdapat air yang mengenang. Jadi kawah ini membentuk danau. Gunung ini juga biasa dikenal sebagai Danau Kelimutu. Ya benar, gunung yang di samping ini adalah Mauna Kea dari Hawaii. Kalau diamati bentuknya itu berbeda ya dengan Gunung Merapi, Sumbing, atau Gunung Bromo. Gunung ini lerengnya lebih landai dan juga memiliki alas yang sangat luas. Nah, gunung ini bisa terbentuk karena letusannya mengeluarkan. Nah, yang terakhir adalah gunung yang berbentuk strato. Contohnya Gunung Fuji yang sangat terkenal dari Jepang. Gunung ini jika diamati memiliki bentuk seperti kerucut. Hal ini diakibatkan gunung terbentuk dari tumpukan bahan-bahan piroklastik yang dikeluarkan selama erupsi. Wah, hari ini kita udah belajar banyak hal ya tentang gunung berapi, mulai dari proses pembentukannya, proses erupsi, material-material yang dikeluarkan selama erupsi, dan juga bentuk-bentuk gunung api di seluruh dunia. Nah, walaupun erupsi gunung berapi itu terkesan mengerikan karena dapat mengancam nyawa makhluk hidup dan juga merusak bangunan-bangunan di sekitarnya, tetapi perlu diketahui loh teman-teman, kalau erupsi ini juga memiliki dampak positif. Contohnya, adanya hujan abu akan mempersubur tanah di wilayah pertanian. Kemudian, adanya batu, kerikil, dan juga pasir bisa digunakan untuk bahan bangunan. Terima kasih teman-teman yang udah belajar gunung berapi bareng Kak Lami. Kalian hebat banget. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.